Cerita rakyat Nini Pakande. Cerita ini berasal dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Dahulu kala, ada sebuah kisah mistis yakni seorang nenek-nenek yang doyan memakan bayi dan juga anak-anak kecil. Dia biasanya berkeliaran di sekitar daerah Sopeng, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya penampilan dari nenek tersebut sangat biasa. Dia berkulit keriput dan juga rambut yang sudah beruban. Tidak ada yang terkesan mencurigakan dari fisik dia. Namun, aksi jahatnya dalam menculik dan juga memakan anak kecil yang dilakukan hanya pada malam hari. Siapa sajakah para korbannya? Ternyata para korbannya bukan anak-anak yang sedang terlelap tidur atau juga yang sedang duduk manis nonton televisi, tetapi anak-anak yang tengah asyik berkeluyuran dan bermain di luar rumah. Karena menurutnya menculik mereka itu yang tengah berkeliaran di luar rumah lebih mudah ketimbang menyusup masuk ke dalam rumah. Masyarakat biasa menyebutnya dengan sebutan Nini Pakande. Nama tersebut yakni berasal dari kata manre, yang dalam bahasa Bugis mempunyai arti makan, dan kata pakande kurang lebih tepatnya dapat diartikan sebagai seorang yang tukang makan. Setelah 3 orang anak berhasil dia jadikan sebagai menu makan malam, kejahatan nenek pakande ini perlahan mulai ketahuan. Masyarakat menaruh rasa curiga pada nenek pakande, karena kejadian kehilangan itu mulai terjadi sejak nenek ini datang. Namun, bagaimanakah caranya untuk menghentikan aksinya ini? Masyarakat mengira kalau nenek pakande ini pasti memiliki ilmu gaib yang tinggi dan dipercaya hanya takut dengan raja yang bernama Bangkung Pitu Repak Rau Ale, yakni seorang raksasa pemakan para manusia jahat yang juga memang pernah berkeliaran di sekitar sana. Labeddu, seorang pemuda yang dikenal dengan kecerdikannya, memiliki ide untuk mengelabui nenek pakande. Dia meminta agar disiapkan seekor kura-kura, belut, selaga, dan juga kulit rebun kering. 1 ember penuh berisi busa sabun, serta sebuah batu besar. Warga awalnya hanya menganggap Beddu cuma bergurau. Warga menilai, mana mungkin ia bisa mampu mengalahkan seorang nenek pakande yang terkenal dengan kesaktiannya hanya bermodal seember busa sabun dan beberapa bahan lainnya. Namun Labeddu dapat meyakinkan mereka dengan idenya. Warga kemudian menyiapkan sebuah pancingan seorang bayi yang lucu. Bayi tersebut tak dibiarkan berada di luar, tetapi disimpan di dalam sebuah rumah sendirian, yang pintunya terbuka. Nenek pakande ternyata berhasil terpancing. Kemudian saja karena ia merasa bosan, sudah berkeliling tapi tak berhasil menemukan salah satu anak maupun bayi di luar rumah. Ketika sudah bersiap akan menggendong bayi itu, secara tiba-tiba terdengar suara keras dari atas atap rumah. Hei, jangan kau bawa bayi itu. Enyahlah kau dari tempat ini atau kau akan kebakar. Teriak dari Labeddu yang menyamar sebagai Raja Bangkung. Suaranya terdengar begitu menggelegar karena sudah memakai kulit rebung yang kering yang berbentuk semacam trompet seperti corong. Namun, nenek pakande itu tak langsung percaya. Dia yakin itu hanyalah seseorang yang sedang berpura-pura menyamar menyerupai Raja Bangkung. Selanjutnya, Labeddu menumpahkan 1 ember berisi air sabun dari atas atap rumah. Nenek pakande tersebut kaget dengan mengira air sabun itu merupakan tetesan air liur dari si raksasa jahat itu. Namun, dia tetap saja tak begitu percaya kalau itu memang benar Raja Bangkung. Maka Labeddu kemudian menjatuhkan lagi selaga yang berbentuk mirip menyerupai bentuk sisir besar dan juga beberapa ekor kura-kura bagaikan seekor kutu dari raksasa. Akhirnya, nenek pakande menjadi benar-benar merasa ketakutan. Dia langsung berlari kencang menuju keluar dari rumah panggung itu. Namun terpeleset oleh belut-belut yang sengaja diletakkan depan tangga. Nenek pakande langsung terjatuh dengan terguling-guling ke tanah. Dan kepalanya pun terbentur di batu besar yang sudah disiapkan. Namun dia tetap tak mau menyerah begitu saja. Berdiri dengan terhuyung-huyung, nenek pakande mengucapkan sumpah. Suatu hari, saya pasti akan kembali lagi. Dan saya akan pantau semua anak-anak kalian dari kejauhan dengan menggunakan cahaya bulan. Dia juga kemudian berteriak mengancam. Saya pasti akan memakan anak-anak kalian yang masih saja berkeliaran di luar rumah.
pada saat malam hari. Kemudian, Nenek Pakande pergi meninggalkan daerah Sopeng dan entah kembali atau tidak. Itulah tadi dari kisah Nenek Pakande. Yakinlah bahwa kebaikan akan menang dan belajarlah untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun kesalahan itu sangat menyakitkan.